Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita akan membahas seputar pakan walet ya teman-teman. Jadi di video ini kita akan membahas apa saja manfaat dari pakan walet itu, bagaimana cara pembuatannya, dan seperti apa bentuk dari pakan walet tersebut, dan pengaruhnya untuk walet itu seperti apa ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran mengenai seputar pakan walet atau makanan alami dari walet ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Aktifkan bel notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa untuk like video ini ketika video ini bermanfaat, serasa bermanfaat ya bagi teman-teman atau serasa membantu teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke sosial media teman-teman agar channel ini terus berkembang. Oke, kalau sudah subscribe langsung saja kita ke video pembahasannya. Oke, di sini saya mempunyai dua pakan ya, atau dua toples pakan pabrikan dari Kis teman-teman, yang dimana di ini kita akan coba review pakan ini seperti apa bentuknya dan terbuat dari apa ya teman-teman. Di sini kita bahas dulu seperti biasa, kita bahas dari kemasannya teman-teman. Di sini adalah pakan walet tepung penumbuh serangga ya teman-teman. Yang jadi sorotan di sini adalah serangga lalat buahnya ya teman-teman. Dimana lalat buah ini biasanya menjadi makanan favorit dari walet ya. Untuk komposisi dari pakan ini kita lihat dulu. Di sini nggak ada komposisinya. Untuk cara pembuatannya nanti kita langsung aplikasikan atau langsung kita bikin ya teman-teman. Nggak di sini. Nanti di sini kita cuma review dan saya cuma membahas manfaat dari penggunaan pakan ini. Nah, yang pertama seperti apa sih atau bagaimana sih supaya mengetahui kita itu harus menggunakan pakan atau tidak ya teman-teman. Untuk wajib atau tidaknya penggunaan pakan bagi teman-teman atau bagi RBW teman-teman itu bisa teman-teman lihat dari sekitaran dari RBW teman-teman, apakah memang sudah ada mendukung pakan alaminya untuk walet-walet tersebut atau kurang mendukung teman-teman. Kalau kurang mendukung, saya sarankan teman-teman untuk membuat pakan atau membeli yang pakan sudah jadi seperti ini, tinggal teman-teman buat saja secara manual agar menambah pakan dari walet yang ada di gedung teman-teman, sehingga koloni walet teman-teman itu enggak pergi terlalu jauh dari area teman-teman. Karena begini teman-teman, kalau posisi tempat pakan walet alaminya itu terlalu jauh, takutnya nanti anakannya itu enggak bisa kembali atau tersesat ya. Malahan kalau memang ada di daerah pakan tersebut ada RBW lain, itu anakan teman-teman bisa 50% sampai 60-70% itu akan takutnya pindah ke RBW tersebut teman-teman. Walaupun memang kita nggak bisa memastikan berapa persen anakan yang kembali, tetapi kita wajib mempertahankan anakan walet kita teman-teman, agar RBW kita terus berkembang. Jadi itulah fungsi dari pakan ini teman-teman, agar ibaratnya ini menyuplai pakan di sekitar RBW kita, sehingga walet-walet muda atau walet-walet dari daerah lain itu bisa bermain di daerah gedung walet kita. Karena di ini saya lihat untuk pembuatan pakan sendiri banyak digunakan di dalam gedung ya teman-teman, tetapi bisa juga kita gunakan untuk di luar gedung ya, tetapi harus kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Kalau kita cuma kasih ember terus kita ditaruh di luar gedung, itu biasanya kurang efektif, karena pakan dari atau lep buahnya ini biasanya akan terbang kemana-mana, nggak terkontrol lah. Bagusnya bagi teman-teman yang ingin membuat pakan ini, biasanya apalagi yang membuat pakan secara manual, biasanya itu terpengaruh untuk bau dari pakannya ini, takut mengganggu walet ya teman-teman. Karena itu menurut saya juga lumayan mengganggu takutnya ya. Jadi bisa teman-teman alternatif menaruh tempat pakan ini di luar, cuma di bagian dindingnya itu bisa teman-teman bolongin menggunakan pipa yang sewaktu-waktu bisa dibuka ketika memang lalat buahnya ini sudah pada menetas ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman supply lalat buahnya masuk ke RBW teman-teman, sehingga lalat buahnya itu berada di dalam gedung RBW teman-teman dan melihat lubang monyet. Misalnya ini bagusnya itu lubang voidnya itu yang satu jalur ya. Ketika kita pasang di paling bawah lubang void, apalah itu namanya ya, jelas lubang turun walet ya.
Nah, kita pasang lubang pipa untuk penyuplai buah ini. Buah tersebut otomatis akan masuk ke dalam gedung walet kita dan melihat cahaya di lubang masuk walet. Nah, ketika melihat cahaya dari lubang masuk walet itu, lalat dari buah ini akan mencoba keluar menuju cahaya tersebut. Nah, ketika keluar, otomatis dia akan kalau banyaknya, otomatis dia akan berhambur keluar di lubang itu dan walet akan bergembira ria, dan walet akan kesenangan, dan teman-teman akan melihat walet bermain di lubang masuk RBW teman-teman, dan akan menjadi suatu ibaratnya ini pancingan buat walet-walet agar mengetahui bahwa RBW teman-teman itu menyediakan suplai makanan yang cukup untuk mereka, sehingga mereka akan mencoba menginap bahkan bersarang di RBW teman-teman. Itu menurut pendapat saya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang malas membuat lubang tersebut dan membuat lubang jalur pipa tadi, itu kan mungkin membutuhkan RBW yang mungkin dekat dengan rumah teman-teman. Untuk RBW yang jauh mungkin saya tidak sarankan, karena bisa menjadi lubang masuknya hama berkepala hitam ya teman-teman, itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan untuk taruh di dalam saja. Untuk meminimalisir bau dari pakan tersebut, teman-teman bisa menggunakan EM4 ya, ada suatu ibaratnya ini mikrobah yang bisa menguraikan dan bisa menghilangkan bau dari pakan tersebut tanpa mengurangi kualitas dari pakan untuk penumbuh serangga lalat buah tersebut. Itu bisa teman-teman gunakan untuk meminimalisir bau dari pakan teman-teman, apalagi yang membuat secara manual dengan campuran-campuran bahan yang mungkin belum terlalu gimana gitu ya. Kalau ini kan sudah teruji. Biasanya pakan seperti ini harus teman-teman sediakan dengan kebersihan yang cukup tinggi teman-teman, dimana teman-teman harus menyediakan ember yang cukup bersih dan penampungan ini yang cukup bersih, karena harus dalam keadaan bersih teman-teman. Airnya juga harus dalam keadaan bersih dan sebagainya, agar kepompong atau lalat yang bertelur di pakan ini nanti itu memang lalat buah ya teman-teman. Karena kebanyakan juga dari teman-teman kita itu yang membuat pakan ini yang bertelur di dalam ember tersebut atau ember pakan tersebut atau ember dari bibit ini yang besar teman, sehingga di sana cuma ada lalat yang besar, bukan buah ya, buat lalat bangkai lah ya, yang sering ada di bangkai itu, dan ulatnya itu besar-besar ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara membedakan mana lalat buah dan mana yang lalat bangkai itu, biasanya terlihat dari kepompongnya teman-teman. Kalau kepompong yang di dalam ember teman-teman itu kecil-kecil seperti batang korek api lah ya, itu warnanya itu agak kayak kuning keputihan itu biasanya memang kepompong lalat buah. Ketika kepompong atau ulatnya itu besar-besar ya, warna hitam ya teman-teman, itu adalah lalat bangkai ya teman-teman, atau lalat yang sering hinggap di bangkai. Itu silahkan teman-teman buang saja dan ganti baru dan coba bikin lagi teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dikasih pelindung bagian atasnya teman-teman. Dan ini serbuknya seperti ini teman-teman, sudah jadi ya, sudah dibikin jadi, tinggal kita pakai saja. Untuk yang manual nanti kita coba variasi atau coba bikin ya teman-teman, yang bukan dari pabrikan tetapi bikinan kita sendiri. Soalnya begini teman-teman, untuk lalat buah sendiri saya menyaksikan saja atau melihat sendiri ya, itu di tong sampah pembuangan tempat pembuangan sisa-sisa makanan itu banyak sekali lalat buahnya. Jenisnya lalat buah ini ke situ semua ya teman-teman. Tetapi di dalam tong sampahnya itu memang harus sampah-sampah yang kayak mie, tepung, bekas-bekas yang kayak ibaratnya ini sayur-sayuran lah teman-teman ya. Jangan kayak apa ibaratnya ini bekas dari parutan ikan atau bekas kita dari pembersihan ikan itu kita buat dalam tong sampah tersebut. Itu dia nggak mau itu. Dia memang maunya yang memang kayak tepung sejenisnya, yang seperti tepung-tepungan lah kayak gitu. Dia sukanya ke seperti itu, atau bekas buah-buahan. Nanti kita coba juga menggunakan buah, apakah memang buahnya ini mau ke situ atau bagaimana. Nanti kita akan coba bikin videonya di video-video selanjutnya. Oke. Jadi video ini kita melakukan pembahasan saja. Yang jelas inti dari video ini,
mengapa kita harus menggunakan pakan serangga ini dan manfaatnya seperti apa, yaitu karena wajib kita menggunakan pakan serangga ini dikarenakan ada RBW yang memang sudah tahunan juga ya, itu kebanyakan walet yang sudah menetaskan terbang itu nggak kembali lagi, dan penyebabnya ya itu tadi terlalu jauhnya tempat pakan sehingga mungkin walet mudanya itu nggak bisa pulang kembali atau tersesat karena memang memori dari walet muda itu memang masih sedikit berbeda dengan walet-walet yang sudah dewasa yang di RBW kita. Jadi peningkatan dari RBW tersebut lebih lambat ya dibandingkan dengan memang RBW yang ada di daerah pakan. Jadi itulah fungsinya kita harus mencoba membuat pakan ini, melihat perkembangan waletnya. Karena ini memang alami, kita cuma menumbuhkan pakan dari walet tersebut. Karena pasti teman-teman yang RBW-nya berada di ibaratnya ini ada masih hutan-hutannya ya, sering melihat walet yang bermain di atas pohon itu banyak sekali. Nah itu biasanya ada serangga-serangga yang berterbangan yang dimakan oleh walet tersebut. Dan bayangkan ketika walet teman-teman itu atau RBW teman-teman itu yang mengeluarkan serangga tersebut, dan bisa dibayangkan bahwa walet itu akan memutari atau mengelilingi RBW teman-teman untuk memakan serangga tersebut sehingga terpancing untuk masuk atau menyadari bahwa RBW teman-teman itu bisa menyuplai makanan bagi mereka. Nah, ini kan secara logika bisa masuk akal ya, dan bisa kita lakukan uji coba, dan efeknya pun nggak terlalu berpengaruh walaupun ini bisa menjadi kegagalan untuk RBW kita tidak mengganggu walet sama sekali teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham dengan pembahasan saya di video kali ini ya. Semoga terbantu, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa di next video. Salam sukses menjadi walet.